Guys, patah hati itu nggak pernah gampang. Nggak peduli seberapa kuat kita kelihatannya dari luar, di dalam hati tetap aja berantakan. Apalagi kalau orang yang kita cintai itu bukan sekadar pasangan, tapi juga sahabat, tempat pulang, dan orang yang kita bayangin bakal bareng sampai nanti. Rasanya kayak kehilangan separuh diri kita. Dan yang bikin lebih sulit, kadang insting kita sendiri malah berbalik nyakitin kita. Kita jadi pengen tahu kabarnya, pengen ngecek story, pengen cari-cari alasan buat ngechat, atau malah nyusun kata-kata panjang di notes, tapi ujungnya nggak dikirim. Itu semua kelihatan kecil, tapi dampaknya besar banget ke proses penyembuhan kita. Padahal, di fase ini, yang paling kita butuhin adalah menjaga hati, bukan makin membuka luka. Makanya, muncul yang namanya no contact rule. Ini bukan strategi buat balikan. Ini juga bukan cara buat bikin dia nyesel. No contact adalah pilihan sadar buat melindungi diri kita sendiri. Kita mutusin buat nggak hubungi dia sama sekali dalam jangka waktu tertentu, supaya kita bisa mulai sembuh tanpa terus-terusan ngelilitin diri ke orang yang sama. Kenapa ini penting? Karena ada dua manfaat besar dari no contact. Yang pertama, ini ngasih kita ruang buat napas. Buat pelan-pelan narik diri dari hubungan yang udah nggak sehat atau udah selesai. Kadang kita nggak sadar setiap kali kita ngehubungin dia, walau cuma tanya kabar, itu kayak buka lagi pintu yang udah susah payah kita tutup. Luka yang tadinya udah mulai kering, jadi kebuka lagi. Yang kedua, no contact itu bikin kita lebih kelihatan sebagai seseorang yang kuat, yang punya harga diri. Meskipun ini bukan tujuan utamanya, tapi ya saat kita menjauh, dia justru punya waktu buat mikir. Kok dia nggak ngejar lagi ya? Apa aku benar-benar kehilangan dia? Kalau kita terus hubungin dia nggak akan pernah ngerasain kehilangan itu. Dia nggak akan punya ruang buat ngerasa bahwa kita itu sebenarnya punya nilai. Lalu muncul pertanyaan, berapa lama sih harus no contact? Jawabannya, nggak ada durasi pasti. Jangan gampang percaya kalau ada yang bilang harus 21 hari, 45 hari, atau 90 hari. Tapi buat permulaan, coba fokus ke 30 hari pertama. 1 bulan penuh tanpa kontak. Anggap aja ini kayak detox hati. Selama sebulan itu, kamu fokus sama diri sendiri. Bangun rutinitas baru, habisin waktu sama orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu. Dan pelan-pelan tarik diri dari kebiasaan lama yang selalu berkutat di sekitar dia. Dan kalau kamu dengerin ini sambil nahan air mata, atau sambil merasa, aduh, ini aku banget. Gue mau bilang satu hal, kamu nggak sendirian. Apa yang gue sampaikan ini bukan cuma dari teori, tapi dari pengalaman panjang dan ngobrol langsung sama banyak orang yang pernah ada di posisi kamu. Jadi tenang aja, kamu didengerin, kamu dimengerti. Sekarang, mari bahas beberapa situasi yang sering bikin kita ragu, dan mungkin bikin kita pengen nyerempet lagi ke arah kontak. Tapi kita harus hati-hati, karena sekali kita nyerempet, bisa jadi kita malah jatuh lagi lebih dalam. Situasi pertama, ulang tahun dia. Kita mikir, masa sih aku nggak ucapin? Kan cuma setahun sekali. Tapi coba tanya lagi ke diri sendiri. Kamu ngucapin ulang tahun buat siapa? Buat dia? Atau buat nenangin perasaan kamu sendiri? Karena faktanya, dia bukan lagi pasangan kita. Dia udah memilih untuk jalan sendiri. Atau mungkin situasinya memang nggak bisa lanjut. Jadi kita juga harus belajar untuk ngelepas, walaupun itu berat. Kalau kita tetap ngucapin, justru itu jadi sinyal bahwa kita belum bisa ngelepas. Dan yang lebih parah, itu bisa jadi bikin dia ngerasa masih punya kita. Padahal kita lagi berjuang buat bebas dari ikatan itu. Ulang tahun itu bukan panggilan darurat. Dan kalau kita niatnya tulus mendoakan, doa itu tetap bisa sampai tanpa harus dikirim lewat pesan. Hati-hati sama niat yang kelihatan tulus, tapi sebenarnya masih pengen terlihat hadir di hidupnya. Situasi kedua, ada musibah atau kejadian sedih di hidup dia. Kalau dia kehilangan hewan peliharaan, atau misalnya lagi ada masalah keluarga,
kita bisa merasa terdorong buat ngasih dukungan. Tapi konteks hubungan kalian harus dilihat juga. Kalau kalian baru pacaran 2 bulan, ya wajar kalau kamu nggak muncul di masa sulit dia. Tapi kalau kalian udah bareng bertahun-tahun, dan misalnya ada kabar duka dari keluarganya, ya itu bisa jadi pengecualian. Tapi pengecualian ini tetap harus melewati satu filter penting. Apakah ini baik buat hati kamu? Karena kadang kita pakai tragedi orang lain buat izin masuk ke hidup mereka lagi. Padahal setelah itu kita nggak dapat apa-apa, selain harapan palsu dan luka yang lebih dalam. Kalau kamu benar-benar pengen bantu, pastikan niat kamu nggak diselipin harapan buat balik lagi. Situasi ketiga, dengar kabar dia kangen lewat orang lain. Katanya dia masih mikirin kamu loh. Dia tuh kemarin cerita masih inget kamu. Kabar-kabar kayak gini bisa banget bikin hati kita goyah. Tapi ingat, semua itu cuman gosip. Kecuali dia sendiri yang bilang langsung ke kamu. Semua itu cuman asumsi. Dan dalam proses healing, kita nggak bisa jalan pakai asumsi. Kita butuh kepastian. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, cukup bilang ke diri sendiri, oke, noted. Tapi aku nggak bisa pakai itu sebagai alasan buat buka kontak. Kalau dia beneran kangen, dia yang harus nyebrangin ego itu dan datang ke kamu. Bukan kamu yang nyusul terus. Situasi keempat, ketemu dia secara nggak sengaja. Kamu lagi nongkrong atau lagi di tempat umum, terus dia tiba-tiba muncul. Reaksi pertama pasti panik atau deg-degan, tapi prinsipnya tetap sama. Jangan nyapa duluan. Karena kalau dia memang masih peduli, dia yang akan buka pembicaraan. Tapi kalau dia cuman lewat dan gak nyapa, ya kamu juga harus bisa nahan diri. Tapi misalnya dia datang dan bilang, aku kangen. Bisa kita ngobrol? Kamu bisa jawab dengan tenang, aku juga kangen. Tapi aku masih butuh waktu buat jaga diri. Kalau kamu serius, kita bisa pelan-pelan. Tapi aku gak mau terjebak harapan lagi. Dengan kata lain, kamu tetap menjaga batas. Jangan langsung balik ke pelukan dia tanpa tahu niatnya jelas atau enggak. Situasi kelima, harus tetap kontak karena urusan penting. Kadang kita nggak bisa 100% no kontak. Misalnya, satu sekolah atau kuliah bareng atau kerja satu kantor. Di situ, kita harus terima kenyataan. Tapi ada yang namanya radical acceptance. Kita terima bahwa memang ada hal-hal praktis yang harus tetap dikerjakan bareng. Tapi di luar itu, jangan pakai alasan itu buat ngobrol basa-basi atau buka hati lagi. Balas seperlunya, sopan, tapi nggak usah ngelebar. Fokus ke urusannya, bukan ke perasaan lama. Lalu gimana kalau dia yang duluan hubungi? Kalau dia bilang, aku kangen, kamu boleh balas, tapi tetap jaga batas. Jawabannya bisa kayak gini, aku juga kangen, tapi aku masih dalam proses menyembuhkan diri. Kita bisa ngobrol kalau memang ada kejelasan, tapi kalau cuma karena rindu sesaat, aku takut itu nyakitin aku lagi. Terakhir, kalau kamu merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar kamu ingin perjuangkan, dan kamu yakin dia cuma belum sadar apa yang dia kehilangan, kamu boleh ngomong ke dia, tapi dari posisi kekuatan, bukan dari kelemahan. Bukan dalam kondisi kamu lagi nangis tiap malam, terus tiba-tiba curhat panjang lewat chat. Tapi setelah kamu benar-benar berdiri di kaki sendiri, kamu bisa bilang, aku udah belajar banyak dari semua ini, dan aku sadar apa yang kita punya itu nggak biasa. Kalau kamu juga merasa begitu, aku siap bicara. Tapi kalau enggak, aku akan jalan terus. Itu bukan permohonan, itu penegasan. Itu bentuk kamu menghormati perasaan kamu sendiri. Dan kalau kamu sampai tahap ini, dengerin sampai akhir, gue cuma mau bilang, kamu luar biasa. Nggak semua orang berani ngejalanin proses ini, tapi kamu berani, dan itu udah langkah besar. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kasih komentar, share juga ke siapa aja yang lagi patah hati. Dan jangan lupa, subscribe. Tetap semangat, tetap keren, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.